Pemirsa Tabas, kali ini kita akan berbincang dengan Prof. Budi Hamido. Alhamdulillah telah bersama-sama dengan kita beliaunya pada hari ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Sehatkah? Alhamdulillah. Ya, sehat juga. Sehat kan? Alhamdulillah. Iya. Masih sibuk dengan kesibukan kampus hari-hari ini Prof? Masih aktif, hanya saja ini mahasiswa sedang libur. Jadi musim mengoreksi setelah UAS. Berarti libur tapi tidak libur. Udah libur. Kalau libur musim koreksi. Gitu ya? Iya, dan menguji dari S1 sampai S3. Prof, ini ada fenomena menarik yang mungkin perlu kita bahas hari ini. Sekarang di era kontemporer ini ada sebuah profesi dan sebuah kegiatan yang mungkin di zaman kita muda dulu itu belum ada. Make up artist. Nah, kalau dulu orang mau mengadakan event-event atau ada peristiwa-peristiwa penting itu mungkin orang cukup berdandan secukupnya, Prof. Ya, pakai lipstick, pakai harus sedikit, tapi tidak ada yang spektakuler atau sampai melakukan perombakan sehingga orang itu betul-betul lupa ini sebetulnya wajah siapa sih aslinya, kok sangat kontras sekali dengan kondisi realnya gitu ya. Nah, mungkin Prof. Tuti bisa memberikan gambaran kepada kita, terutama yang pertama kali ada bagaimana sih Islam memandang fenomena ini, artinya hukum terkait ini. Bolehkah misalnya seseorang itu melakukan perubahan-perubahan untuk membuat dirinya tampil lebih cantik dan wah gitu. Monggo Prof. Pertama-tama kita perlu memahami dulu secara definitif ya apa itu muak. Ya. Yang kepanjangannya adalah make up artist. Memang benar, tadi bilang ini adalah fenomena baru dari perkembangan modern kontemporer ini. Ada satu profesi yang disebut make up artist. Itu adalah sebuah profesi yang menggabungkan antara seni, kreativitas, dan kecantikan. Nah, biasanya profesi ini disebut dengan beauty profession. Jadi profesi kecantikan. Nah, ini sangat dekat sesungguhnya dunia kecantikan ini kan dengan perempuan. Yeah. Tapi sekarang ini tidak hanya perempuan, tapi juga banyak laki-laki yang memilih profesi ini dan sukses. Profesi ini memang bisa dikatakan profesi yang mudah untuk dilakoni. Karena apa? Karena orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang seni, kreativitas, kecantikan itu bisa mengekspresikan keahliannya pada kliennya. Nah, hanya saja make up artis ini sesungguhnya bukan make up yang digunakan untuk keseharian, tapi ada tempat dan ada konteks. Misalnya pada saat event pengantin, wisuda, terus ya seni peran, misalnya penyanyi, film, terus penyiar, profesi yang memiliki tempat-tempat panggung yang memang secara adat itu diterima oleh masyarakat untuk tampil beda. Bahasa Jawanya itu harus manglingi gitu, karena disorot ya, lampu di hadapan audiens tentu memerlukan penampilan yang juga bisa menarik. Nah, jadi ini beda dengan misalnya sembarangan dandanan menor tanpa melihat konteksnya. Jadi ada konteks,
yaitu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan kliennya. Sehingga makeup artist ini memang dibutuhkan untuk menampilkan peningkatan estetika dari wajah. Selain itu untuk bisa mengekspresikan peran yang sedang diperankan. Jadi saya ingin menekankan ya bahwa ada perbedaan antara profesi MUA dengan dandanan keseharian yang memang disengaja secara minor, secara berlebih-lebihan. Itu kita harus membedakan. Nah, jadi kalau MUA itu ada tempat, ada peran tertentu yang memang secara adat itu membutuhkan penampilan yang beda gitu. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan audiens yang dia harus menjadi sentral perhatian. Iya. Oke lah Prof, kalau untuk event-event tertentu. Tetapi dalam masyarakat banyak kita bisa melihat kalau saya menganggap itu sebuah pelanggaran ya. Saya ingin karena apa? Karena mereka melakukan misalnya sulam alis, sulam bibir. Itu kan menurut saya yang awam, itu tidak sesuai. Mungkin bisa diklasifikasikan coverage berlebihan atau bahkan itu kalau sulam itu seperti hanya identik dengan tato dan itu banyak loh. Bukan untuk event hanya karena mau jadi pengantin atau mau tampil di tapi itu dalam kesehariannya dia untuk menjaga image bahwa dia itu seorang yang cantik, sehingga alisnya itu dibentuk dalam sulam istilahnya sulam alis, sulam gigi, sehingga giginya dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak alami lagi karena memang betul-betul di tanda petik seperti disulap salah begitu. Gimana? Oke, ya lebih dari itu kita juga melihat adanya operasi plastik ya aja misalnya hidung dengan mancung dan sebagainya. Nah ini sebagaimana MUA tadi itu kan profesi baru juga alat-alat kecantikan yang sampai pada bisa membentuk alis, sulam alis dan sebagainya itu untuk menampilkan dia itu kan dia ada seni ya, seni kreativitas Buat permanen ya. dibuat permanen ya sama seperti operasi plastik itu kan dibuat permanen ya. Nah sungguhnya kalau kita hubungkan ini dengan tabarruj Ya. Tabarruj itu ada di surat An-Nisa ayat 199 yaitu wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, ayat ini bukan An-Nisa ya, Al-Ahzab ayat 33. Ayat ini asbabun nuzulnya itu pada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini sungguhnya sesuai dengan asbabun nuzulnya itu turun kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ulama menyatakan seandainya itu khusus kepada keluarga Rasulullah, ya, tapi bagi semua umatnya itu walaupun tidak mutlak sebagaimana istri-istri Rasulullah, tapi tetap juga harus mengamalkan ayat ini, harus bertempat tinggal atau harus berdiam di rumah. Kemudian tidak boleh tabarruja itu menampakkan secara jelas hal-hal yang semestinya tidak ditampakkan di depan umum selain suami. Nah, para ulama ada yang menyatakan itu jalannya berlenggak-lenggok, ya,
pakai pakaiannya tidak wajar. Tidak wajar itu maksudnya tidak sesuai dengan ketentuan norma-norma baik agama maupun masyarakat. Itu tidak boleh. Tapi, nah ini ada tapi. Beberapa ulama menyatakan kalau ada keperluan dengan membentuk alis, dengan juga membentuk bibir, apalagi dia sudah bersuami, itu boleh. Dan itu tidak dianggap sebagai tabarrujan jahiliyah. Karena apa? Karena ada niatnya itu memang untuk menampilkan yang terbaik dari dirinya dalam menjalin keharmonisan keluarga. Atau misalnya tadi itu ya, kalau orang-orang memang orang yang berprofesi yang selalu di panggung, kemudian harus menampilkan dirinya sebagai pusat perhatian. Pusat perhatian, jadi memang dia memerlukan itu. Nah, dalam konteks tertentu ini, ya, tentu saja saya katakan bahwa ini tidak semua ulama yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Ya. Karena apa? Karena di sini itu yang disebut adalah tabarrujan jahiliyah, yaitu mempertontonkan diri secara mengabaikan nilai-nilai agama. Ada kata-kata jahiliyah itu berarti orang-orang yang memang mengabaikan nilai-nilai agama. Nah, sehingga kembali kepada niat juga, selain kepada tentu saja apa yang digunakan untuk berhias itu harus dalam koridor bahan-bahannya halal. Kalau nggak halal kan nggak bisa. Ya. Terus dia juga harus menjaga bahwa dia bisa melakukan ibadah, misalnya wudhu itu air bisa masuk gitu. Jadi kalau bisa menghalangi air, ya tentu saja ini akan mengganggu dari segi ibadah. Makanya orang yang mau berhias harus sholat dulu, berwudu dulu, bisa. Harus berwudu dulu. Nah, jadi ada kata-kata jahiliyah itulah yang membedakan ya antara penggunaannya di dalam koridor ya, makruf, koridor yang bisa diterima oleh adat, dan ada keperluannya yang bisa dibenarkan oleh syarak, dan ada ulama yang membolehkan. Walaupun ya nggak semua ulama, karena apa? Karena ini adalah masalah ijtihad yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Jangankan waktu ya pada masa Rasul, pada masa ibu dan nenek kita aja belum ada. Kan? Jadi ini benar-benar perkembangan baru dalam perkembangan kemanusiaan di era modern ini. Nah, ini sunya apa ya, sulam alis itu sunya bagaimana caranya, terus apakah nanti juga sampai pada menghalangi air wudhu dan sebagainya. Ini akan menjadi penentu apakah boleh atau tidak. Jadi boleh atau tidak, termasuk niat orang itu. Kalau kita punya suami dan kemudian kita ingin diizinkan suami begitu, diizinkan suami dan kita juga menginginkannya. Namun sekarang ya banyak yang belum punya suami juga melakukan itu. Nah ini tadi bisa jadi para ulama membolehkan karena ada konteks kebutuhan. Kalau dia misalnya seorang penyiar yang memang harus tampil indah, gitu kan, cantik. Seorang penyanyi, yang mungkin pada event-event tertentu, gitu ya. Jadi sehingga ada ada semacam pembolehan begitu untuk dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semua make up artis itu dibolehkan begitu. Misalnya contoh kalau misalnya orang masang ini bulu mata palsu, Prof ya. Nah, kadang-kadang itu nggak hanya kepentingan tertentu, saya kira itu kadang-kadang dalam
kegiatan sehari-hari pun mau misalnya mau ke pengantin, kalau pengantin sih iya, tapi kadang-kadang ya hanya ingin tampil bagus, bahkan jalan-jalan ke mall aja kadang-kadang masih pasang ini. Nah, termasuk ini Prof, soft lens. Sebetulnya soft lens itu seperti apa di hukumnya, di hukum Islamnya? Karena kita melihat bahwa itu juga suatu bentuk apa, penggunaan suatu zat penambah atau sesuatu yang ditambahkan ke ini untuk menutupi kondisi yang sebenarnya. Jadi soft lens itu tidak hanya membantu orang dapat membaca kan, tapi kadang-kadang justru mempercantik. Bahkan dari situ bisa orang itu ya, jadi orang itu cantiknya. Jadi ada yang kadang bagi, mohon maaf, orang dengan jenis kelamin yang berbeda itu ya, misalnya kalau itu yang menggunakan cewek, maka itu membuat daya tarik tersendiri, menimbulkan, mohon maaf, mungkin nafsu dan sebagainya. Nah, ini seperti apa, Prof? Iya. Jadi memang apa ya, skopnya itu sangat luas ya. Namun ya kalau kita kembalikan kepada kata-kata ini ya, merubah ciptaan Allah. Iya. Fala yughayyiruna khalqallah, merubah ciptaan Allah. Tafsir dari kalimat itu dalam Al-Quran, merubah ciptaan Allah, itu sebagian dan saya kira ini mayoritas ulama menafsirkan merubah ciptaan Allah itu ciptaan dari segi fitrah keagamaan. Jadi fitrah keagamaan itu memang sudah diciptakan Allah dalam hati, dalam kolbu manusia. Kalau kemudian dia merubah dengan menyembah selain Allah, itu namanya merubah fitrah. Ya. Itu sebagaimana ditafsirkan seperti itu oleh Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas ini banyak juga ulama yang kemudian mengikuti Ibnu Abbas ini, bahwa yang dimaksud merubah ciptaan itu merubah agama. Dan kedua adalah merubah fungsi dari ciptaan Allah. Misalnya ya, laki-laki suka laki-laki, lesbian. Nah, ini adalah perubahan dari ciptaan Allah. Transgender gitu. Transgender, merubah fungsinya. Kalau misalnya merubah dari sisi wajah, itu ada ulama yang karena berpegang kepada ini bukan perubahan yang dimaksud dengan merubah bentuk wajah supaya tampil lebih baik, bukan. Sehingga ada dan beberapa ulama yang membolehkan operasi plastik. Nah, kalau kita berpegang pada ulama yang membolehkan operasi plastik, itu kan berarti hal-hal yang lebih ringan ya dibandingkan operasi plastik. Itu kan kayak sulam alis ya. Iya. Nah, kalau operasi plastik benar-benar merubah bentuk yang tidak bisa dikembalikan lagi, ya kan? Nah, itu kan jadinya loh, operasi plastik saja boleh ya. Berarti usulan alis tadi ya menjadi boleh gitu. Sulam alis itu identis dengan tato. Berarti tato itu dibolehkan begitu, Prof? Kalau boleh saya nganalkan, enggak ya? Bukan. Karena ada fungsi tertentu kalau sulam alis itu beda dengan jadi alis itu kan memang apa, bagian wajah yang memang akan lebih cantik kalau dibentuk sedemikian rupa. Dibentuk sedemikian rupa. Iya. Dibandingkan dengan tato, nah tato itu apa? Tidak memiliki ini ya, tempat tertentu gitu, semaunya orang itu gitu. Oh iya. Itu menurut saya ada perbedaannya dengan tato. Dan dalam agama itu memang kalau masalah istihadiyah itu pendapat ulama itu menjadi luas. Ada yang membolehkan dengan argumen-argumennya, dan ada yang tidak membolehkan dengan argumen-argumennya. Nah, kita sebagai orang awam itu boleh memilih
mengikuti ulama yang mana. Apakah yang mengharamkan atau Yang yang mengharamkan, membolehkan? milih siapa lebih mantep yang mengharamkan ini, membaca argumen-argumennya begini. Iya. Silahkan pilih. Oke. Kalau memang dia ini yang membolehkan, ini kelihatannya memang kayak permisif ya, apa saja boleh. Iya. Tapi kalau kita baca argumen-argumennya, ternyata masyru' ya, masuk akal gitu. Nah, saya memilih yang membolehkan ini, apalagi kayak sulam alis itu sekarang ini sepertinya sudah menjadi adat ya. Sudah banyak sekali orang-orang yang membentuk alisnya sedemikian rupa. Ya. Ketika kita pergi haji atau umroh itu ya, kita lihat orang-orang Turki, orang-orang Madinah, lihat alisnya itu hampir sama semuanya. Ini dibentuk semua ini. Iya, Jadi kayaknya sudah menjadi membudaya gitu. Iya. Karena apa? Mungkin lebih mudah bagi perempuan tidak berkali-kali membuat alis lagi gitu kalau sulam alis yang sudah permanen. Iya. Iya, luar biasa. Terima kasih Prof. Wah, ulasan yang sangat dalam sekali. Ya, Jadi mudah-mudahan bermanfaat. iya. Terima kasih Prof. Jadi pemirsa, dari apa yang kita dengarkan bincang-bincang dengan Prof tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa MUA, make up of artist yang sekarang marak itu sesungguhnya bisa kita kategorikan ada yang berpendapat bahwa boleh-boleh saja atau Asal ada konteks. dengan syarat-syarat tertentu, konteksnya seperti apa, apakah memang betul-betul dibutuhkan, dan tentu tidak mengganggu dalam pelaksanaan ibadah. Jadi misalnya mau jadi pengantin, mau bermake up yang seperti apa, harus dihitung, berwudu dulu, di make up, sehingga nanti di tengah-tengah kegiatan itu masih bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Artinya karena tidak perlu berwudu lagi, masih punya wudu. Nah, sedangkan untuk yang ulama yang mengharamkan, tentu dengan dalil-dalil yang bisa diterima juga, dan itu semuanya baik apakah kita akan menggunakan atau memanfaatkan MUA ini sebagai sebuah media untuk kita tampil beda atau tidak, itu tergantung niat kita. Apakah kita dalam rangka niat untuk sekedar berias menor sehingga orang melihat, loh kok sangat cantik sekali ya. Nah, tetapi dalam hal tertentu kita masih boleh menggunakan. Misalnya niatnya tadi dalam peristiwa tertentu kita mau menjadi ratu dalam sehari, kita mau di wisuda, event-event yang membuat kita membutuhkan kita tampil beda, atau the women on stage, orang, perempuan, wanita yang biasa di atas panggung memang membutuhkan untuk tampil beda. Tetapi sekali lagi menurut Prof Tuti tadi, harus dilihat dari niatnya dan jangan mengganggu proses ibadah kita, baik itu wudhu kita maupun sholat kita. Saya kira itu pemirsa sekalian, senang sekali bisa bersama-sama pemirsa pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita akan bertemu pada sesi-sesi berikutnya. Mohon maaf segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.